Apakah memungkinkan untuk buat bank sampah di Kecamatan Bahodopi? Sebenarnya bukan memungkinkan, tapi sangat wajib. Sangat wajib. Sangat wajib. Prospeknya bagaimana? Kira-kira menurut Kalau di Bahodopi, perspektifnya ini sangat penting. Kalaupun teman-teman komunitas atau paguyuban bersedia atau punya keinginan untuk membuat bank sampah, ayo kita sama-sama, dan saya secara pribadi ikhlas dan siap dibutuhkan waktunya untuk menjadi misalnya mitra atau teman-teman untuk belajar bersama mengelola bank sampah. Seperti itu. Karena Assalamualaikum, selamat datang kembali ke podcast Kos Bahodopi. Oke, kita kedatangan tamu hari ini. Tamu jauh, pangeran dari Wosu. Pria tampan dari Wosu. Sebelum kita memulai podcast kita hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bumi Morowali. Ya, di YouTube, Nasami, mau di mana lagi? Sama sosial media di Instagram dan di Facebook. Oke, kita kembali ke bintang tamu kita yang manis sekali hari ini. Bisa perkenalkan diri? Oke, siap. Baik. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih dulu ya sebelum perkenalan diri. Terima kasih buat Bumi Morowali yang sudah ngundang ke sini, dan tentunya ini podcast yang pertama dan luar biasa di Morowali ya, tentunya podcast Kos Bahodopi. Jadi saya Nur Salim Zat Al-Hasina, bisa dipanggil Salim. Sehari-hari saya ini pemulung. Pemulung apa? Pungut-pungut sampah. Luar biasa. Ya, luar biasa. Pungut-pungut sampah, biasa juga jadi petani, jadi MC juga. Itu aja. Biasa sehari. Pemulung, MC, petani. Best. Main segala lini nih. Siap. Kita bahas nih. Kanda, Bank Merdeka, ini bisa di? Siap, Bank Sampah Bank Merdeka. Sampah atau Bank Sampah Merdeka. Bank Sampah Merdeka itu apa sebenarnya? Jadi Bank Sampah Merdeka ini adalah salah satu bank sampah unit yang memang kita dirikan pada tanggal 17 Agustus 2021. Jadi hampir setahun yang lalu, tepat di Hari Kemerdekaan Indonesia. Makanya kita namakan Bank Sampah Merdeka. Nah, tujuan kita mendirikan ini adalah kita ingin memberikan kontribusi kepada negara, kepada daerah dan kepada desa kita. Ya, dalam hal ini hari ini kita punya janji kepada dunia, kepada Indonesia, bahwa kita semua masyarakat Indonesia harus menjadi bagian utama atau terpenting dalam pengelolaan sampah. Betul. Nah, makanya kenapa kami buat Bank Sampah Unit Merdeka yang terintegrasi dengan Bank Sampah Induk di Morowali, yang kita mulai dari skop terkecil, dari diri sendiri, keluarga dan rumah tangga dan desa yang ada di sekitar kita, seperti itu. Ini Bank Sampah Merdeka dimulai dari desa apa? Kalau Bank Sampah Merdeka di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Dari Wosu di? Dari Wosu. Konsepnya bagaimana ini Bank Merdeka, Kanda? Konsepnya kita memulai dari lingkungan terdekat. Jadi konsep kita adalah Bank Sampah Merdeka ini memulai dari lingkungan yang paling terkecil, karena untuk melakukan perubahan yang besar kita harus memulai dari lingkungan yang terkecil. Jadi tidak bisa kita mengharapkan sesuatu yang besar tanpa kita mulai dari betul. dari yang terkecil. Ibaratnya naik tangga. Yeah. Ketika kita mau mencapai tangga ke 1000, kita harus mulai dari tangga pertama. Betul. Nah, Bank Sampah Merdeka ini adalah tangga pertama yang kita buat, dan mudah-mudahan ini juga bisa menginisiasi teman-teman di desa lain, di tempat-tempat yang lain untuk membuat bank sampah yang sama, sehingga gerakan keinginan kita untuk membebaskan Morowali dari sampah bisa lebih besar lagi. Jadi resonansinya lebih kuat lagi. Betul. Itu. Apa modal yang diperlukan, Kanda, untuk mendirikan bank sampah ini? Baik. Kita bahas per poin dulu. Ya. Materi, uang. Ya. Berapa modal yang diperlukan untuk mendirikan bank sampah? Sebenarnya kalau kita bicara modal, modal yang paling penting itu adalah niat. Modal yang paling penting itu adalah niat. Ya, betul. Soal materi, uang itu urusan kesekiannya. Tapi kalau kita bicara besaran rupiah yang dibutuhkan untuk mendirikan bank sampah unit misalnya, tidak butuh biaya yang besar. Kita bisa mulai dari menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah untuk membuat sarananya, seperti tempatnya, penampungannya, karung-karung dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah niatnya kita. Bahwa kita niatkan bank sampah yang kita buat untuk kebutuhan atau untuk semua orang. Jadi tidak bisa hanya untuk kita sendiri, tapi bank sampah ini adalah untuk kemaslahatan orang banyak, seperti itu. Siapa tahu pemirsa ada yang mau bikin nanti bank sampah tuh. Ya. Maksudnya bisa sebut nominal saja. Kira-kira berapa diperlukan? 500.000 kah? Modal 10.000 kah? Siapa tahu bisa menginspirasi. Ya, sebenarnya kalau lebih detailnya modalnya ya kurang lebih pertama. kurang lebih
500.000 lah. 500.000. 500.000. Boleh buat teman-teman yang Ya. mau bikin bank sampah bisa siap nanti jadi bahan konsultasi tuh. Bisa. Kita siap jadi fasilitator buat teman-teman karena sampah ini sudah menjadi masalah darurat di Morowali. Betul. Nah, jadi kita siap menjadi fasilitator buat teman-teman, membantu teman-teman karena menyelesaikan permasalahan sampah ini tidak bisa dilakukan hanya satu orang. Dan Kanda Salim siap untuk menkonsultasikan itu? Saya siap. Pokoknya gratis, free. Diundang ke desa, siap untuk membantu teman-teman selama waktu ada, kita akan berikan pendampingan itu. Karena saya sudah niat, ikhlas, kita bebaskan Morowali dari sampah. Betul. Berarti niat sama modal kecil gitu. Modal kecil ya sebenarnya 500.000. Dan ya lumayan kalau maksudnya diniatkan memang tuh lumayan perputaran uangnya ya sebenarnya Kanda. Ya. Jadi sebenarnya kalau sampah memang punya nilai ekonomis, itu pasti. Tapi kalau saya mengajak teman-teman, mari kita tidak melihat nilai ekonomisnya. Betul. Tapi mari kita melihat sumbangsi yang kita bisa berikan, baik dari penyelamatan lingkungan, baik dari kenyamanan kita di lingkungannya kita, baik dari keindahan. Karena kalau semua ini terpenuhi, kita nyaman, kita sehat, lingkungannya kita bersih dan nyaman untuk kita hidup di situ, maka apapun pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan di tempat itu akan memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Betul. Jadi apa yang kita ambil dari bumi itu harus kita kembalikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Seperti itu mungkin. Ini Bank Sampah Merdeka sudah dalam bentuk apa ini? Dia dalam bentuk organisasi kah atau bagaimana sistem kepengurusannya? Ya, jadi Bank Sampah Merdeka ini sendiri kita sudah mendaftarkan di Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah kemarin juga kita koordinasi lagi dengan dinas terkait. Jadi bentuknya adalah bank sampah unit. Jadi Bank Sampah Merdeka ini adalah bank sampah unit terintegrasi dengan bank sampah induk yang ada di kabupaten yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Namun juga dapat membangun kemitraan dengan pihak-pihak lainnya yang juga konsen dengan pengelolaan sampah. Jadi kami di Bank Sampah Merdeka lebih banyak mengedukasi orang-orang di sekitar, baik itu di rumah saya sendiri, di tetangga-tetangga, di sekolah-sekolah yang ada di Desa Wosu, itu kita edukasi sehingga nanti apa yang kita lakukan ini bisa menyebarkan manfaat-manfaat atau pengetahuan-pengetahuan, pemahaman bagaimana mengelola sampah itu lebih bijak. Betul. Seperti itu. Ini kan Bang, saya dikabari Ali kemarinnya orang Jawa. Ya. Bilang, ada tamu ini dari Bank Sampah. Kan kebetulan saya tanya Ali bilang bagus kayaknya kalau kita cari yang lingkungan ini. Ya. Nah, saya kabar nih dia bilang ada yang dari Bank Sampah Merdeka. Ya. Saya stalker di Instagram, sudah banyak kegiatan-kegiatan ini, aksi-aksi sama dari sekolah-sekolah. Ya. Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan sama Bank Merdeka kan? Jadi kita ada dua yang sangat pokok kita lakukan. Yang pertama itu kita mendukung pemerintah dalam gerakan kalau sekarang itu mereka singkat Mobasa, Morowali bebas sampah. Nah itu yang pertama, kita mendukung upaya-upaya pemerintah karena pemerintah tidak bisa jalan sendiri, maka kita perlu bersinergi untuk membebaskan Morowali ini dari sampah. Yang kedua adalah gerakan sedekah sampah. Ya, ini itu, yang konsepnya bagaimana? Jadi begini, ketika kami melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan yang paling kita konsen itu di SD, kita menyampaikan ke anak-anak SD itu, ke siswa-siswa bahwa dengan sampah anak-anak SD itu bisa bersedekah mulai dari tingkatan SD. Jadi kalau dulu mungkin ada program di sekolah dasar itu menabung menggunakan uang, kemudian mungkin bersedekah juga menggunakan uang. Nah, sekarang kita tawarkan program yang sangat menarik dan sangat memotivasi, yaitu gerakan Morowali, gerakan sedekah sampah. Seperti itu. Jadi, anak-anak SD itu hanya bawa sampahnya, sampah plastiknya, entah itu dia dapat di lingkungan sekitar, di sekolahnya, atau di rumahnya, dia bawa ke sekolah, kemudian disimpan di wadah yang sudah kita siapkan, kemudian kita timbang, kita catat, kemudian berapa nilainya, rupiahnya, maka itu akan kita sedekahkan ke sekolahnya mereka. Mungkin sekolahnya bisa manfaatkan untuk bangun atau gunakan untuk kebutuhan sekolahnya. Nah, ini sudah merupakan bagian memberdayakan anak-anak sekolah untuk ikut membangun sekolahnya. Bukan hanya ikut membangun sekolahnya, tapi juga menyelamatkan lingkungan. Iya, betul. Itu. Ini sedekah sampah termasuk juga di Bank Sampah. Prokernya begitu atau bagaimana? Bagaimana? Ini kan Bank Sampah Merdeka tuh.
ini sedekah sampah, apanya ini prokernya? Iya. Atau berdiri sendiri proker? Program kerjanya. Program kerja. Ini kan enggak, bagaimana caranya mengubah pola pikirnya masyarakat terhadap pandangannya terhadap sampah? Ya, jadi saya ada pengalaman memang ketika kita mau melakukan sebuah perubahan di masyarakat, memang tidak bisa kita langsung paksa masyarakatnya. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita dulu. Iya, aksi nyata. Kita dulu harus berubah. Nah, masyarakat kita pada umumnya itu mereka mau melihat aksinya kita. Jadi ketika kita ingin melakukan satu perubahan, maka diri kita yang kita ajak untuk melakukan perubahan itu. Jadi yang saya lakukan pertama adalah ke tempat-tempat umum, kemudian kumpul-kumpul sampah, sampah plastik dimasukkan di karung, ambil. Kita tidak maksa masyarakat itu, tapi dengan mereka melihat pasti mereka akan tanya, itu untuk apa? Kenapa harus dikumpul? Nah, ketika mereka bertanya seperti itu, baru kemudian kita menyampaikan ke mereka. Jadi kesannya adalah kita tidak memaksa mereka, tapi lebih bagaimana menyadarkan mereka bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat ini kan mau melihat sesuatu itu kadang mereka maunya itu melakukan sesuatu karena ada timbal balik ekonomisnya, feedbacknya. Nah, kalau kita bicara tentang sampah, memang hari ini sampah plastik khususnya di Morowali ini, kalau kita bicara rupiah memang masih minim, belum sesuai dengan harapan kita. Tetapi kendala ini kita masuk dengan cara bagaimana mengajak masyarakat itu bersedekah. Jadi misalnya yang akan kita lakukan lagi berikutnya adalah di masjid. Jadi kita akan siapkan satu tempat atau di tempat-tempat fasilitas sosial, fasilitas ibadah lainnya. Kita siapkan tempat, masyarakatnya datang misalnya di situ sudah bawa sampah plastiknya dari rumah. Nah, ketika mereka simpan di situ, lalu kita timbang dan kita catat, maka harganya nanti atau nilainya akan kita berikan ke masjid seperti itu. Jadi mungkin gerakan-gerakan seperti itu sederhana, tapi akan lebih mengajak, lebih efektif. Jadi kita maunya semua orang itu terlibat, bukan hanya paguyuban, bukan hanya komunitas, tapi masyarakat luas itu terlibat dalam pengelolaan sampah ini, tanpa melihat nilai ekonomisnya. Itu kita lepas dulu. Yang harus kita perhatikan adalah kontribusinya, apa sumbangsinya kita terhadap lingkungan seperti itu. Ini kan karena ya sama-sama kita sepakat mengubah pola pikirnya orang susah, setengah mati tuh, karena banyak beberapa orang hasilnya dulu dia lihat baru dia mau bergerak tuh. Bagaimana dinamika yang dihadapi oleh Bank Sampah Merdeka terhadap prinsip itu yang lihat dulu hasilnya baru mau bergerak? Jadi kadang saya juga ditanya, sudah bawa kumpul-kumpul sampel lagi kayak pemulung. Sudah saya dengar-dengar saja toh. Saya bilang dalam hati saya bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang mulia. Betul. Jadi sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Betul. Jadi saya pikir ini hal yang sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Bisa dibayangkan kalau sampah plastik itu bisa dikelola, maka sampah plastik tadi yang bertebaran itu tidak akan menjadi masalah bagi petani. Kalau yang mungkin jatuh di laut tidak akan menjadi masalah bagi nelayan kita. Kalau yang jatuh di selokan tidak akan menjadi masalah ketika hujan deras atau curah hujan tinggi, tidak menyebabkan banjir. Nah, saya kira dinamika itu memang ada. Tapi karena kita berangkat dari niat yang tulus ikhlas, ingin memberikan sumbangsi yang kecil tapi nilainya berkepanjangan, maka dinamika itu tidak menjadi persoalan. Yang berikutnya juga biasa saya temukan, sudah laku. Ditanya kan, biasa kalau lagi pila-pila sampahnya di bank sampah, ditanya ada tetangga lihat sudah laku. Saya bilang belum. Saya bilang ini insya Allah akan menemukan hasilnya juga nanti, tapi kita harus bersabar. Nah, dengan cara-cara seperti itu mungkin mereka akan semakin yakin, oh betul, ini sampah ini bukan hanya kita lihat dari nilai ekonomisnya, tapi bagaimana niat dan kesabaran kita dalam menyadarkan masyarakat ini untuk ikut terlibat mengelola sampah. Ini kan selama hampir lah dibilang 1 tahun tuh Bank Sampah Merdeka pernah dapat kejadian yang tidak mengenakan, maksudnya dihina karena ini program, maksudnya ya bisa lah dibilang orang realistis tuh bilang apa bikin pungut sampah tidak menghasilkan. Pernah dapat peristiwa tidak mengenakan? Sering biasa. Yang paling membekas ada mungkin paling membekas. Yang paling membekas itu kalau di sini kan mayoritas orang Bongko ya. Iya betul. Itu kadang ada yang bilang Lego kamu mampuru tidak? Artinya apa? Artinya ada translate-nya di bawah sini. Ada subtitle-nya di bawah sini. Jadi artinya itu begini. Wah, sudah pergi bawa pungut-pungut lagi kau, saya bilang. Gitu. Tapi saya hanya tertawa ya. Karena pertama mungkin itu
menjadi inspirasi buat kita Betul, untuk betul. lebih ini lagi, lebih kuat lagi niatnya dan keinginannya untuk ikut terlibat dalam penyelamatan lingkungan ini. Tetapi yang saya pahami bahwa hal-hal seperti itu hanyalah kerikil-kerikil kecil. Nah, karena itu kita berangkat dari keinginan yang besar, maka tidak menjadi soal. Ya, betul. Tidak menjadi soal. Sama dengan teman-teman. Ketika mungkin pergi ambil sampah di depan rumahnya orang, kemudian angkut di mobil, kemudian pergi tempatkan di tempat pembuangan akhir, pasti itu ditertawakan pasti. Bagi orang yang tidak paham pasti mereka akan tertawa. Tapi bagi kita yang memaknai dan sadar tentang lingkungan, pasti kita akan merasa bahwa ini adalah ibadah. Jadi saya pikir ibadah itu bukan hanya sesuatu yang dilaksanakan ritual di tempat-tempat ibadah, tapi seperti penanganan sampah ini adalah sebuah ibadah. Betul, yang sangat baik. sepakat. Karena memberikan manfaat bagi banyak orang. Saya pikir itu yang harus ditanam di Iya. dalam dunia kita. Ini kayak tau kan dah, sebuah organisasi atau komunitas bisa jalan, ya salah satu aspek penunjang adalah dana toh, Ya. tidak bisa dipungkiri itu. Pergerakan manapun juga tetap. siap. Ini Bank Sampah Merdeka sekarang posisinya untung atau buntung? Ya, kalau sekarang sebenarnya kalau material kita hitung-hitung material sebenarnya ya tidak untung juga sih. Cuman profitnya naik begitu. Kalau bicara profit belum sih Belum. karena kita baru setahun. Iya. Jadi alhamdulillah sudah ada 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo sampah plastik yang kita kumpulkan. Itu kalau dihitung Iya. 50 kilo itu berarti ada 150, ada sudah 2000-an. 2000-an botol plastik yang alhamdulillah kita selamatkan. Seperti itu. Nah, kalau bicara untungnya lagi-lagi tadi kita tidak melihat di situ. Lebih pada gerakan kampanyenya Morowali supaya bebas sampah. Kita mau bantu pemerintah biar data-data tentang timbulan sampah baik dari jenis ataupun spesifikasinya itu bisa terpenuhi. Karena itu saya pikir anak-anak muda Morowali hari ini kita harus merubah mindsetnya. Ya, betul. Jangan lagi hanya sekedar menuntut. Pemerintah buat apa? Iya. Kita kan kadang selalu menuntut, oh pemerintah sudah buat apa? Saya kira itu harus dihilangkan. Yang harus kita tanamkan sekarang adalah saya kasih apa untuk daerahku. Betul. Seperti itu. Jadi dengan membuat bank sampah, saya kira ini lebih solutif daripada sekedar kita hanya memberikan kritis tapi tidak ada aksi yang kita buat. Betul. Seperti itu. Ini tuh kan dalam pengelolaan sampah tuh dalam ya khusus bank sampah, bukan cuma bank sampah Merdeka, bank sampah yang lain-lain lah tuh. Ya. Di luar Morowali lah, contoh kan kalau di sini masih sedikit bank sampah. Ya. Harga sampahnya tuh armada pengangkutnya tuh, ketiga jenis-jenis sampah. Kalau dari bank sampah Merdeka selain ini tiga apa kendala lainnya? Secara umum memang ini sarana tadi kan itu Iya. memang masih menjadi kendala kita juga jenis sampah, tapi kendala utamanya kita adalah jaringan. Betul. Jaringan. Kenapa jaringan kan? Ini bukan jaringan Telkomsel ya, bukan Jaringan jaringan apa? telepon bukan ya, tapi jaringan sirkular ekonominya. Iya. Jadi sirkular ekonominya ini yang belum signifikan kita temukan, belum terbentuk di Morowali. Alhamdulillah memang sudah ada bank sampah induk. Jadi kita dimudahkan dalam mengelola bank sampah ini. Jadi sampah yang kita kumpul itu bisa kita transfer atau kita antar ke bank sampah induk yang ada dikelola sama lingkungan hidup. Tetapi kita masih butuh juga jaringan yang lebih besar, lebih banyak, karena harapannya kita nanti akan semakin banyak bank sampah unit yang terbuka, maka jaringan-jaringan ini yang Amin. kita butuhkan. Nah, bisa jadi kita semua mungkin yang ada di sini bisa menjadi satu jaringan yang bisa bekerja sama. Betul. Untuk Atau menuntaskan pemirsa-pemirsa. hal ini. Ya, atau pemirsa-pemirsa mungkin yang lihat podcast ini, ya mungkin dari Morowali, dari Sulawesi Tengah atau di Jawa, lihat podcast ini, ya kami tunggu Anda Ya, di ya, Morowali. betul. Kita sama-sama bebaskan Morowali dari sampah Betul. dan Indonesia dari sampah, seperti itu. Ini Kanda Salim, apakah memungkinkan untuk buat bank sampah di Kecamatan Bahodopi? Sebenarnya bukan memungkinkan, tapi sangat wajib. Sangat wajib. Sangat wajib. Prospeknya bagaimana? Kira-kira menurut Kalau Kanda di Salim, Bahodopi? prospeknya ini bank sampah kalau dibikin di Bahodopi bagaimana? Saya kira prospeknya sangat besar kalau kita lihat dari komunitas yang ada. Jadi dengan adanya komunitas ini sebenarnya kesadaran sudah sangat besar. Betul. Sudah sangat besar. Hanya saja bagaimana kesadaran ini melebar ke rumah-rumah tangga atau teman-teman lainnya yang kerja di Bahodopi ini. Nah, prospek
ini kalau misalnya kita manfaatkan dengan baik, adanya sumber daya manusia yang sudah siap dan ikhlas untuk melakukan pengelolaan sampah ini sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin nilai ekonomisnya kalau di Bahodopi kita tahu sendiri. Ya, kawasan industri kawasan yang menghasilkan sampah dalam sehari itu bisa sampai betul. 60 ton. Mungkin kalau untuk sampah plastiknya sendiri 4 sampai 6 ton per hari. Betul. Itu sangat luar biasa ketika dikelola dengan baik. Jadi yang berikutnya juga kalau kita sudah kelola ini dengan baik, data kita sudah punya, maka sarana prasarananya pasti akan kita dapatkan sarana yang terbaik juga. Betul, untuk disiapkan di Bahodopi khususnya seperti itu. Ini, oh ya, tim belakang kamera. Siap. Katanya untuk membuat bank sampah kendalanya ada di jaringan ya di sini. Kan kita lihat di Bahodopi ini kan banyak kerukunan, banyak komunitas pemerhati lingkungan. Ya. Misalkan mereka tertarik gitu, itu kayak gimana bang? Ya, sebenarnya saya sangat termotivasi untuk ketemu dengan beberapa paguyuban dengan komunitas-komunitas untuk kita sama-sama membuat bank sampah unit baik di tiap komunitasnya atau di tiap paguyuban, karena ini sangat penting. Kalaupun teman-teman komunitas atau paguyuban bersedia atau punya keinginan untuk membuat bank sampah, ayo kita sama-sama, dan saya secara pribadi ikhlas dan siap dibutuhkan waktunya untuk menjadi misalnya mitra atau teman-teman untuk belajar bersama mengelola bank sampah seperti itu, karena betul. Lebih banyak lagi yang buat bank sampah lebih bagus lagi. Iya betul kan, Seperti sepakat. Ini kan pertanyaanku dari sebenarnya harus kutaruh di awal ini. Oh, iya. Cuman kenapa Kanda Salim? Semangat sekali kayaknya. Iya betul. Kenapa Kanda Salim tertarik mendirikan bank sampah? Saya alhamdulillah keliling di Morowali, dan ternyata sampah ini menjadi masalah semua orang. Ditambah lagi Morowali ini adalah kawasan strategis untuk industri. Betul. Terkhususnya industri pertambangan. Betul. Nah, dengan adanya industri ini, dengan adanya lapangan kerja yang terbuka besar, menjadikan banyak kunjungan, banyak masyarakat yang mau datang ke Morowali dan mau mencari kehidupan di Morowali. Nah, kedatangan kita semua di sini dengan masyarakat bersama-sama di sini tentu ada masalah yang timbul. Salah satunya adalah masalah pengelolaan sampah. Nah, saya melihat bahwa pengelolaan sampah ini harus betul-betul dimulai dari nol. Maksudnya adalah saya sebut saja ya, misalnya di Bahodopi ini sampah ini sudah sangat darurat kita lihat. Betul, misalnya. sepakat. Nah, saya kemudian kembali ke daerah saya dengan melihat situasi yang ada di Bahodopi. Saya kembali ke Bungku Barat. Di Bungku Barat misalnya kita tahu hari ini akan ada industri yang masuk. Nah, dengan membandingkan antara Bahodopi dengan Bungku Barat, saya bilang ini kalau tidak dimulai dari sekarang, nanti masalah sampah juga akan menjadi masalah yang sama di Bungku Barat seperti yang terjadi di Bahodopi. Betul. Nah, makanya kenapa saya mulai itu dari rumah, dari tetangga-tetangga ke sekolah-sekolah. Insya Allah teman-teman, siswa-siswa yang kita ajak, kita berikan pemahaman hari ini, 3-5 tahun ke depan mereka akan menjadi bagian yang besar dalam penyelamatan lingkungan. Betul, ini. sepakat. Seperti itu. Jadi kita berharap dengan adanya bank sampah ini juga masalah-masalah kayak di Bahodopi, dengan adanya bank sampah unit di tiap paguyuban komunitas akan lebih bagus lagi pengelolaannya. Kalau selama ini mungkin kita kumpul, angkut, buang, dengan adanya bank sampah nanti kita sudah makin menyebarkan tadi itu kupilah. Misalnya kumpul, pilah, kemudian kita kelola. Betul. Itu. Kalau harapannya untuk Bank Merdeka, Bank Sampah Merdeka. Kalau saya harapan terbesarnya sih untuk Bank Sampah Merdeka, secara pribadi, secara organisasi, kita berharap Bank Sampah Merdeka ini akan semakin tidak dilihat sebelah mata oleh setiap orang, tetapi akan menjadi bagian dari setiap orang, misalnya menjadi bagian untuk menyelamatkan Morowali ini dari masalah sampah. Betul. Seperti itu. Jadi kita butuh kolaborasi dari semua komunitas, dari masyarakat, dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pengusaha-pengusaha, untuk sama-sama mari melalui Bank Sampah Merdeka, Bank Sampah Unit yang insya Allah nanti akan terbentuk di Bahodopi, di semua desa. Mari kita sama-sama untuk bebaskan Morowali dari sampah. Kalau harapannya untuk pengelolaan sampah di Morowali, Kanda? Harapannya jangan kita jalan sendiri-sendiri.
saling bersinergi. Saling bersinergi. Pengelolaan sampah di Morowali ini tidak akan tuntas kalau kita jalan sendiri. Misalnya pemerintah jalan sendiri, komunitas jalan sendiri, paguyuban jalan sendiri, bank sampah juga jalan sendiri. Betul. Pengusaha juga jalan sendiri, pasti kita akan tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Betul. Tapi kalau kita semua jalan sama-sama, berbarengan, insya Allah masalah sampah ini akan bisa kita tuntaskan. Sejahtera bersama pasti akan bisa kita capai seperti itu. Masyarakat, pertanyaan dari 7.500 di belakang kamera. Nggak ada milik. Sebelum menutup perbincangan kita ini kan, Ya. ajakan buat teman-teman bagaimana caranya pengelolaan sampah, bagaimana caranya kalau mau siapa yang harus dicari, Oke, siap. kalau mau bikin bank sampah atau dan lain-lain, pokoknya bagaimana kampanyenya tentang sampah ini dari Kanda Salim. Iya. Kalau saya, ayo semua yang menonton podcast ini, mari sama-sama kita bebaskan Morowali dari sampah dan kita ajak diri kita sendiri, kemudian orang-orang di sekitar kita ajak juga untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, kita tuntaskan persoalan sampah yang ada di Morowali. Seperti biasa saya sosialisasi di sekolah-sekolah, saya selalu bilang itu kepada siswa-siswa, satukan hati, satukan tekad, Morowali bebas sampah. Morowali bebas sampah. Seperti itu. Sekali kan. Oke. Jadi semua yang nonton mungkin bisa ikut ini. Satukan hati, satukan tekad, Morowali bebas sampah. Morowali bebas sampah. Yes. Weh, thank you Kanda. Siap. Terima kasih sekali. Jauh-jauh dari Bos sudah datang. Terakhir mungkin kalau yang mau buat bank sampah. Oh iya, betul sekali. Di rumah tadi. Betul yang sekali. mau buat bank sampah nanti boleh hubungi podcast Kos Bahodopi atau saya Bank Sampah nanti ini. diarahkan. Bank Sampah Merdeka. Betul. Dan saya juga mau boleh ya Bang ya? Ya, silakan. Tetap terus nonton podcast Kos Bahodopi, like dan share dan subscribe YouTube betul. Bumi Morowali dan YouTube saya juga Nur Salim Ala Hasina. Ada. Boleh. Jangan lupa subscribe. Yang jelas eksis dulu eksis yang nomor 1. Oke, nanti kan siapa tuh nanti ada acara apa begitu, kegiatan bakti sosial apa di anu tuh bisa hubungi kan. Saya sangat berharap kita kerjasama berkesinambungan toh. Ya. Betul. Boy, terima kasih banyak lagi nih kan jauh-jauh sekali dari Wosu, tamu spesial kita. Oke, thank you sudah menonton podcast kita hari ini. See you the next podcast. Thank you.